Ya, baru itu. Orang belum ada di sini. Hah? Orang belum ada. Belum ada kemarin. Ya, karena sebelum diundang dia sudah ada jadwal ngajar gitu loh. Itu beliaunya itu begitu. Itu agak ribet emang. Jadi ngajar santri harus didahuluin daripada undangan Iya, umum. karena kita sudah dikasih jadwal dulu kan, Ya. sama ininya kan, sama sekolahnya lah, kira-kira jam segini ngajar. Jadi diundang siapapun dia nggak mau karena jamnya ngajar, karena yang undang duluan adalah yang ngajar kan. Itu Mbak Sahal. Kira berapa bukunya udah? Saya udah ada 2 sih. Model begitu aja. Ilmun sahihun, Iya. ilmunya benar. Ini rizkun. Hah? Iya kali Rizkon. Zaukun, Zaukun sore. zaukun sorihun, hatinya bening. Enggak rasa. Rasanya jelas. Hah? Sore, Ya sore jelas kan. jelas. Himmatun aliyatun, cita-cita yang tinggi. Maluhu haluhu mardiyatun. Apa nih dia? Apaan? Haluhu Hal ahwalnya mardiyatun diridoi. diridhoi. Hal itu berarti keadaan. Rodiyah mardiyah kan. Hal Hal itu keadaan, keadaan. situasi, hal ahwal. Hmm. Jadi Pas. ada 4 itu kan. 1 ilmu soreh, ilmu soheh ya, ilmu yang benar. 2 daukun soreh, rasa yang benar. 3 apa? Himmah. Himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Kemudian yang keempat haluhu mardiyah, kondisi dia adalah tempat ridhonya Tuhan, bukan rodiyah. Rodiyah itu kan belum nancep kan. Kalau mardiyah itu kan tempatnya ridho, artinya dia sudah menyatu di dalam dirinya sendiri. Rodiyatan dulu kan baru mardiyah. Kan isim apa? Zaman makan kan. Jadi sudah menancap di dalam diri. Nah itulah yang orang-orang sekarang itu nggak ada. Jarang banget yang kita temukan orang-orang model seperti itu. Yang ada cuma tadi pertama doang, ilmu soreh ya, ilmu soheh ya, ilmu yang benar itu. Zauk itu juga nggak diolah sebenarnya. Sebenarnya kalau sampean bisa mengolah zauk itu nggak usah ribet. Contoh misalkan sederhana, kalau dia mau ke sini, misalkan saya omongin, pasti dia dengar gitu loh dari jauh, karena suara kita adalah dibawa oleh namanya angin itu. Jadi zaukun apa? Zaukun sarih. Zaukun sore kan begitu kan. Jadi makanya kalau sampean misalkan kepengen ketemu orang, langsung berangkat ketemu biasanya. Tapi kalau sampean tunda nggak akan ketemu, karena dia sudah ingkar janji kan. Terus cara memagnet hati orang itu supaya dia nggak pergi, bagaimana kayak? Supaya kita mau bertemu orang itu, supaya orang itu nggak pergi, kita memagnetnya gimana? Jauh itu. Dengan tahu itu biasanya itu kan kalau sampean mau kemana aja itu harus tahu siapa dia. Kalau nggak tahu pasti rasa nggak ada. Gitu aja. Maka ditawasulin dari sini, assalamualaikum siapa misalkan, saya mau datang gitu, fatihain aja, insya Allah ketemu. Begitu. Bang pengen kawin lagi kan, kalau biasanya orang itu baca ayat 200 surat Ali Imran, biasanya orang-orang ayat 200 yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Itu Saban baca aja itu setiap hari. Hah? Sambil istri kita usap dari sepeda. Iya. Bentar yang nanya siapa? Nah, tahuan. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi cara melulukan istri biar supaya dia itu setuju dengan kemauan kita, gimana caranya? Nah, tadi kata KI Ya, yang kedua, surat Al-Imran. iya ayat 200. Yang kedua, bagaimana perkawinan sekarang itu kan
rata-rata ya perkawinan fisik, bukan perkawinan batin. Nah, bagaimana sampean bisa mencapai namanya perkawinan batin? Itu sangat sulit. Kalau sudah sampai ke sana itu pasti nggak ada masalah. Karena kebutuhan sampean dia ngerti, kebutuhan dia sampean ngerti. Jadi itu nggak akan ini. Yang ada itu adalah perkawinan fisik, sehingga tiap hari itu berantem melulu, nggak jelas terus. Ketika sampean pusing milih ini apa milih ini, pemilih ini, pemilih ini, baru itu nanti kita klarifikasi mau yang mana. Tapi ketika kita memilih, kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Ya, kebanyakan orang kan jadi setelah memilih orang yang tidak sama dengan kita anggap dia adalah orang nggak benar. Jadi kalau kita berpedoman kepada begitu, maka kita adalah orang yang paling tidak benar. Saya pernah ditanya tentang sifatnya Gusti Allah Al-Baru. Sebenarnya kebenaran itu apa sih katanya? Ya, saya tanya, saya juga bingung jawabnya. Kemudian saya balik tanya, pengertian sampean apaan Al-Baru itu? Ya, dia mengatakan begitu kok. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Yang benar yang mana? Saya bilang dia benar tapi ngandung salah, dia salah tapi ngandung benar kan begitu kan. Jadi pemilik kebenaran itu maka dikasih al-marifat itu al-baru itu hanya Gusti Allah. Kita hanya meniti aja, meniti, menganalisa, mengikhtiari. Tapi ketika kita mengikhtiari jangan gado-gado Pak, kayak di Torekoh ya. Maka Torekoh itu biasanya kan nggak boleh ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut itu kan. Ya. Karena jalannya banyak, nanti nggak akan nyampe-nyampe. Biasanya begitu. Iya, habis fokus saja salah satu. Misalkan kalau kita mau ke Depok, lewat tol itu kan cepat. Apalagi lewat tol sini sampai ke Andara itu kan, sampai ke BDN itu kan cuma 15 menit. Sawangan cuma 15 menit kalau enggak ini. Bisa juga lewat jalan biasa, bisa juga lewat jalan sana. Nah, jalan itulah namanya Torekoh. Nah, ketika kita ngikutin itu, maka ya terus saja ngikutin itu sampai tuntas gitu loh. Bukan kita menyalahkan yang jalan lain, bukan. Ya. Maka di Torekoh sendiri, di Torekoh Mutabaroh yang dianggap di NU itu sekitar berapa? Sekitar 50-an ya. 48 47 itu, sekitar itu. Ya kita pilih yang mana terserah, monggo aja. Jadi istilah Torekoh itu map. Kita lewat jalan mana. Kadang-kadang kan map nyasar itu. Ya ada kan. Tapi tetap sampai tujuan meskipun dikaliku kan. Jalan sempit, susah itu biasa. Maka biasanya guru mursyid Torekoh itu nggak boleh ya. Ngikut Torekoh sana, ngikut Torekoh sini. Itu nggak boleh. Nah, Torekoh yang salah satunya Torekoh Quran itu juga ada, misalkan seminggu khatam sekali ada kan? Ya. Torekoh siapa itu? Ja'fariyah bukan? Saya pernah dikasih sama Mbak Mansur Mbak Mansur Karanggawen. Pernah dengar Mbak Mansur Karanggawen ya? Semarang. Demak. Iya itu. Jadi seminggu khatam sekali. Seminggu khatam. Jadi Jumat dari Baqarah sampai Al-An'am, kemudian Sabtu sampai mana, sehingga Jumat lagi selesai khatam. Itu juga termasuk namanya Torekoh. Sama juga Dalailul Khairat itu juga sebuah Torekoh. Tapi ada yang mengatakan itu tidak termasuk Torekoh, ya monggo-monggo aja kan, terserah aja. Istilahnya nggak penting. Istilahnya nggak penting, yang penting amalnya kita baca sholawatnya aja. Karena sholawat kan sholawat yang asli itu kan, cuma yang ada di tahiyat kan. Ibrahimiyah. Iya. Sama sholawat Jibril ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu kata Mbah siapa? Mbah Habib Lutfi itu, kalau Anda kepingin jasadnya tidak hancur, sering baca sholawat katanya, kata beliaunya itu.